Jemaat siap memuji Tuhan, amin. Haleluya. Ajaklah perbuatanmu, dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Berjalan bersamamu, aku takkan ragu, Kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Firman-Mu terangku, pelita hidupku. Tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Ya, masih semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan sama-sama.
bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita, kawan. Sama-sama katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yes. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Yes. Ini pujian kami Tuhan. Mau siapkan hati kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau katakan sore hari ini bahwa Engkau Allah yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan sama-sama Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus.
jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Coba Tuhan sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Makasih. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sore hari ini seberapa banyak dari kita yang terbilang orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang bergantung kepada Tuhan.
Biarlah pujian ini menjadi satu dasar buat kita untuk kita terus berharap, terus bergantung kepada Tuhan. Karena hanya Dia Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Haleluya. Mari berikan berikan ucapan syukurmu, berikan pengagunganmu bagi Yesus Tuhan. Angkat suaramu, sembah Dia, sembah Dia. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun musim-musim berganti dalam hidup kami, hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan. Hanya kepadamu kami bergantung Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang sama seperti Engkau. Sore hari ini kami katakan kami mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tempat kami berharap Yesus. Bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Yes, terima kasih Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai dan memelihara kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya kasihi dan dikasihi Tuhan. Untuk sekian kalinya saya berdiri di depan ini, mungkin nggak bosan ya. Tapi sharing kali ini bukan saya bicara masa depan, saya bicara tentang masa lalu saya. Jadi kalau masa lalu kan berarti sudah terjadi. Kalau masa lalu berarti apakah itu benar atau tidak, hari ini hasilnya, kan begitu. Kalau hari lalu, masa lalu nggak bagus, ya hari ini mungkin lebih jelek ya. Tapi kalau dulu mungkin saya baik, benar, mungkin hari ini lebih baik. Jadi saya dapat tema sangat aku sekali nih. Karena when under pressure, saya mengalami dan saya menghidupi
bahwa di dalam pressure itu enggak enak. Apakah under pressure itu enak? Enggak ada yang enak. Tapi apakah kita boleh milih? Enggak bisa pilih. Jadi pilihannya apa? Melewati. Nah, yang jadi masalah ketika melewati, apakah tangan kita utuh, kaki utuh, kepala utuh, atau ada yang hilang? Kita nggak tahu kan. Namanya sebuah tekanan itu kan mungkin kepalanya manusia, mungkin tangannya jadi kucing, kakinya jadi monyet, kita nggak tahu. Yang namanya melewati sebuah badai itu kan hasilnya beda-beda kan. Demikian pula saya juga. Jadi ketika saya dapat tema under pressure, saya ngomong Pak John, saya sih lebih semangat karena saya merasa ini sangat aku ya. Saya dari lahir sampai hari ini selalu dalam pressure. Bukan pressure dalam keluarga, tapi pressure dalam kehidupan. Dalam kehidupan ketika dari usia bayi sampai dengan usia 18, pressure-nya adalah saya anak pengungsi. Ketika 18 sampai 57 saya bagaimana bekerja ikut orang, lalu usia 29 sampai sekarang bagaimana mengelola perusahaan sendiri. Itu semua under pressure, bukan warisan, bukan diberi orang atau mendapat kemudahan, bukan, itu semua under pressure. Makanya tema ini buat saya sangat menginspirasi saya mengingat masa lalu, perjalanan masa lalu saya seperti apa. Lalu hari ini saya jadi seperti ini, apakah perbuatan masa lalu saya, atau mungkin Bapak Ibu mungkin bisa belajar sama-sama, apakah sebuah masa lalu yang kurang baik menghasilkan hari ini, atau masa lalu yang baik menghasilkan hari ini. Tentunya hari ini akan menghasilkan 5-10 tahun ke depan, tapi saya kan tidak membahas 5-10 karena belum terjadi kan. Saya cuma menceritakan apa yang sudah saya lewati. Dan when under pressure, saya menemukan banyak teman-teman ketika dalam pressure, hasilnya beda-beda loh. Hasilnya beda-beda, ada yang jadi lebih baik, ada yang jadi kepala preman. Padahal before, kita sama-sama orang yang baik. Tapi ketika melewati under pressure, hasilnya beda. Nah, saya nanti akan bicara berikutnya, tapi saya mau sampaikan bahwa saya menemukan tema ini bukan karena lip service ya. Kira-kira Bapak Ibu mungkin sudah dengar ya kalimat ini ya, indah pada waktunya, betul nggak? Mungkin dalam kehidupan, dalam ke gereja pasti sering dengar indah pada waktunya. Betul? Sekarang pertanyaannya, yang dimaksud indah pada waktunya itu yang seperti apa? Apakah sebuah teori? Apakah pengalaman hidup? Nah, kalau sebuah teori, mungkin sastrawan lebih bagus bikin kalimat ini mungkin ya. Indah pada waktunya itu mungkin bisa ditulis dengan kalimat-kalimat yang bagus menjadi sebuah narasi. Seperti kalau saya suka mendengar narasinya seorang anak muda dari Nepal, kalimatnya bagus banget. Itu seluruh bangsa bisa dirubah menjadi sedemikian keras. Dari Nepal, satu anak muda itu. Saya ngikutin on fire-nya dia, kalimatnya, saya aja suruh ngomong gitu rasanya hanya dapat satu kalimat. Ini ada ribuan kalimat yang baik semua. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang masuk beranda seorang anak muda Nepal yang kalimat on fire, demikian pula indah pada waktunya. Indah pada waktunya ini bukan sebuah kalimat yang dicomot dari sebuah Alkitab atau dari sebuah firman. Indah pada waktunya ini kita dapatkan dari mana? Dari proses kehidupan. Proses kehidupan apa indah pada waktunya? Jadi saya punya pelanggan, sudah tua lah, sudah 78 mungkin sekarang 80 tahun. Tapi dengan saya sudah seperti bapak sama anak. Jadi saya sering dipanggil, ayo duluan ke Temanggung, ayo main kita makan dan sebagainya. Dalam perjalanan berteman yang dekat itu, kita saling sharing-sharing. Saya sharing, dia juga sharing. Saya ngomong, Pak, wah bapak sekarang bagus ya, punya perusahaan besar gini-gini. Pak Ong jangan lihat sekarang. Saya itu jatuh bangun tuh berkali-kali. Pak Ong ketemu saya sudah besar begini. Coba ketemunya waktu saya jatuh, apa Pak Ong masih melihat saya? Lalu dia ngomong, Pak Ong, dia tepuk saya, indah pada waktunya. Saya paham kalimat itu. Suatu ketika saya ketemu lagi, kita membahas soal rumah makan yang di sana. Wah Pak, di sana rumah makannya laris banget, terkenal, semua orang tahu. Dia cuma ngomong, Pak Ong, indah pada waktunya. 30 tahun dia mendirikan rumah makan, enggak dikenal orang. Dia bisa bertahan aja sudah bagus.
Tapi hari setahun terakhir, wah rumah makan itu luar biasa. Indah pada waktunya. Jadi ketika nyebut indah pada waktunya, itu ada proses sebelumnya yang dialami, kan begitu. 30 tahun orang buka rumah makan, baru tahun ke-30 nama dia melejit. Nggak tahu kita. Seorang teman saya tadi yang mengatakan sudah usia 78, dia usaha berkali-kali naik turun, tapi hari ini dia luar biasa, pabriknya besar banget. Bahkan di dalam pabrik ada kebun, ada kotes dan sebagainya. Dia panggil saya, Pak Ong kamu kesini, kita tidur, kita makan sama-sama. Iya Pak, nanti saya kalau ke sana saya datang. Jadi hubungan saya dengan beliau dekat. Setiap kali saya bicara, bertemu, selalu menemukan kalimat indah pada waktunya. Demikian juga ketika dia tahu saya dalam masalah besar, dia pun mengatakan Pak Ong sabar, indah pada waktunya. Nah, secara umum kalau kita mengatakan orang di dalam pressure, itu kita semua punya cerita kehidupan mungkin ya. Mungkin tidak ada di antara kita yang hidup dari bayi mulus-mulus, lalu sekolahnya enak, lalu semua berakhir dengan kebaikan. Rasanya kok ya enggak begitu ya. Kalau seperti itu saya juga kepingin sebetulnya ya. Atau Tuhannya yang tidak adil, memberi sesuatu yang berbeda kan begitu. Nah, setiap kita punya cerita kehidupan dan setiap kita punya masalah yang berbeda-beda. Kalau masih mahasiswa masalahnya cari makan yang murah. Tapi kalau yang sudah pengusaha cari makan yang enak dan gengsi. Kira-kira berbeda-bedanya gitu. Dan setiap kita punya level masalah juga yang berbeda-beda. Ada level yang bisa diselesaikan, ada level yang ada solusinya, dan ada level yang kita nggak bisa selesaikan. Kalau Gus Dur mengatakan, kalau orang ingin bahagia, apa yang kamu tahu nggak usah pusingkan. Lah kalau nggak tahu, ya juga nggak usah dipusingkan. Kedua-duanya nggak penting. Banyak tahu dan tidak tahu itu nggak masalah. Itu kata Gus Dur ya. Ya. Dan setiap masalah yang kita miliki ada yang berkualitas atau tidak. Yang disebut berkualitas tahu ya, masalah yang berkualitas dan masalah yang tidak berkualitas. Di mana bedanya? Bedanya adalah waktu saya di luar mencuri, lalu saya ketahuan di proses polisi masuk penjara, saya sedih, saya merasa terbeban, anak istri nggak bisa makan. Itu masalah yang tidak berkualitas, karena itu sengaja bermasalah kan gitu. Atau karena saya dalam tekanan besar, lalu saya berbuat yang tidak seharusnya. Itu juga tidak berkualitas. Yang berkualitas seperti apa? Yang berkualitas kira-kira ya, ini orang Pak RT yang tidak salah tapi di penjara. Nah, itu berkualitas. Itu berkualitas kira-kira ya. Bagaimana? Orang nggak tahu berbuat apa-apa, diproses selama bukan setahun, 4 tahun. 4 tahun. Bapak Ibu mesti harus ingat, 4 tahun saya diproses ya. Dan masuk peradilan berapa? 23 kali. Kalau kita baca proses waktu peradilan terbanyak di Indonesia, saya adalah salah satunya selain Jessica. Dan Jessica dengan saya punya waktu yang sama. Jadi saya diproses dengan Jessica di waktu yang sama, dengan manusia yang sama juga. Tapi hasilnya berbeda. Jessica tidak salah tapi masuk. Saya tidak salah juga dimasukkan lebih dulu. Nah, itu masalah yang menurut saya sama-sama under pressure tapi berkualitas. Jadi tidak berbuat tetapi harus menanggung dosa. Ya kira-kira ini Yesus kecil lah. Kalau Yesus besar kan menanggung seluruh dunia. Kalau saya kan menanggung diri saya. Jadi kecil urusan saya itu. Lalu dan bagaimana cara mengatasi atau mencari benang merah dalam sebuah peristiwa kehidupan ini. Nah itu yang penting kita mesti pikir sama-sama. Yaitu kecerdasan dalam mengatasi masalah. Setiap kita tuh beda-beda. Ada yang mengatasi dengan cara yang benar, ada dengan yang kurang benar. Dan iman yang sama sanggup melewati semua masalah ini. Iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus, kan begitu. Kalau iman yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau kita ada di sini, imannya satu, sama. Dan cara menyelesaikannya pun sama. Bisa mengatasi nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas yang soal ini. Nah, ini kira-kira gambar persuasif kita melihat kalau orang kalau dalam beban kira-kira begini ya.
dalam bentuk gambar ya. Kalau dalam bentuk mental sih nggak bisa terwujud. Tapi kira-kira representasi daripada sebuah masalah itu kita bentukkan seperti ini. Bagaimana cara mengatasi kondisi begini? Ini kan sebuah masalah yang terjadi pada kita semua. Ada yang cerdas, ada yang mungkin kurang cerdas. Misalnya kalau cerdas itu, saya mikul ketika saya naik ke mobil, pikulnya saya lepas. Tapi ada yang kurang pintar, pikulnya tetap dibawa. Ada juga. Memang tidak dalam bentuk gambar. Kalau dalam bentuk kenyataan hidup, orang yang punya masalah tapi tetap dibawa. Misalnya ini aqua ringan ya. Saya pikir semua orang ngomong ringan. Ada yang ngomong ini aqua ini berat? Nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu nanti praktek di rumah, coba dipegang begini. Capek. Nggak ada 10 menit abot. Padahal kalau kita gini 1 jam aja nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa. Tapi ketika ada yang enteng itu, kita pegang 10 menit. Aduh, nggak semua. Nggak bisa. Karena apa? Masalah dibawa terus. Sama juga yang tukang pikul. Kalau tukang pikul itu dinaikkan dalam sebuah pickup pun masih dipikul, ya tidak akan selesai. Nah, bagaimana kalau dibeginikan? Nah, beban itu ditaruh pada satu mobil, lalu kita pemilik beban, kita ada di atas beban itu. Ini kelihatannya lebih persuasif untuk kita gambarkan dalam kehidupan kita secara abstrak. Beban under pressure itu adalah abstrak. Kita nggak bisa wakili dengan kata-kata tertentu. Itu kita berat sekali tapi ngomong susah. Nah, kalau dalam bentuk ini kita bisa melihat akan lebih jelas. Nah, ada nggak gambar ini dalam firman? Bapak Ibu tahu? 2 profil tadi itu sudah ada dalam firman Matius. Ada yang tahu? Mungkin kita sudah lupa. Bahkan dunia juga butuh kalimat itu. Mungkin Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kan esensi kekristenan itu apa? Menjadi saksi. Kita bukan belajar macam-macam. Kalau kita menjadi saksi, adalah itu esensi kekristenan. Nah, kelihatannya dunia dan kita juga butuh kalimat ini. Apa kalimatnya? Kira-kira tahu apa kalimat dalam Matius? Marilah datang padaku. Ayo datang loh. Wes kamu tuh yang bebannya banyak. Ya. Masalah banyak. Datang. Nanti apa? Diberi kelegaan. Pertanyaannya, pernah nggak kita pakai firman ini ketika kita ada masalah? Mungkin banyak yang lupa. Tapi kalau ingat, puji Tuhan kan begitu. Dunia apalagi ya kan, kita yang punya firman ini aja kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak. Dunia sudah pasti enggak ingat bahwa datanglah kepadaku. Jadi itu ada di dalam Matius berapa ya? Saya mesti harus buka sedikit karena saya juga enggak hafal. Tapi hafal isinya, enggak hafal ayatnya. Matius 11 ayat 28. Dia mengatakan loh, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Kelegaan itu seperti apa? Kira-kira ya seperti ini kan, beban berat dipikul ya kan. Lalu datanglah pertolongan, ada mobil pickup. Pikulnya kita taruh, kita jalan sampai melewati badai itu. Bukankah itu menggambarkan firman Matius pasal 11 ya kan? Kalau saya menggambarkannya demikian, nggak tahu Bapak Ibu. Karena saya kan tadi ngomong bahwa judul tadi itu seperti saya kan. Dari lahir sampai tua sama terus. Masalah nggak pernah selesai. Selalu ada masalah, tapi nggak apa-apa. Bagaimana kita mensiasati sebuah masalah menjadi kemenangan. Itu yang paling penting. Jangan dari bundar jadi bujur sangkar. Dari bundar jadi benjol-benjol. Dari bundar jadi lonjong. Artinya kita dibentuk oleh pressure. Jangan kita berangkatnya bundar, kembalinya keluarnya juga harus tetap bundar, kan kira-kira begitu. Bisa enggak? Iya, kembali kepada Matius 11 tadi. Ayo, kami datang kepadaku. Kamu tuh yang susah. Aku akan memberi kamu kelegaan. Karena kalimat ini sangat
sangat merema. Kan kita adalah orang-orang yang susah kan. Jadi begitu dengar kalimat ini, waduh menjadi rema ya. Begitu indah pada waktunya aja jadi rema. Karena memang kita itu menunggu waktunya Tuhan kapan gak ada yang tahu. Sama juga kita kalau dalam sekolah ujian, mungkin beberapa teman masih sekolah. Ada ujian, pertanyaannya adalah satu. Guru yang memberi ujian tadi sudah tahu jawabannya enggak? Kenapa dia memberi ujian? Wong sudah tahu jawabannya. Supaya si muridnya dipintarkan, kan begitu. Caranya mintarkannya bagaimana? Ya diuji. Apakah saya bisa menguji seseorang tanpa pakai proses? Ya nggak bisa. Pasti ada jawabannya. Nah, menunggu jawabannya itulah disebut indah pada waktunya. Kita nggak tahu kapan, tapi jawabannya sudah ada. Nggak ada ujian tanpa jawaban. Kalau ujian tanpa jawaban, rasa-rasanya dunia ini sudah tidak ada dari zaman Nabi Nuh mungkin sudah meledak dulu ya. Karena semua ada jawabannya. Nabi Nuh pun juga ada jawaban kan. Ketika dia harus membangun kapal, kemudian dia masuk, lepas kembalilah manusia baru, begitu. Jadi tidak ada ujian tanpa jawaban. Semua ada jawaban. Cuman bagaimana kita ngerti jawabannya apa. Jangan ngawur, jangan bikin dewe. Tunggu waktu yang benar. Nah, saya kasus tadi, tema tadi teringat sebuah peristiwa ini. Mungkin 2 Raja-Raja 6 ayat 25, Bapak Ibu mungkin sudah tahu atau tidak pernah baca yang ini. Karena ini jarang diulas atau disampaikan. Karena agak unik firman ini. Maka ini kan ceritanya Israel atau Samaria dikepung sama sama tentara Raja Aram ya. Kan begitu. Jadi terisolasi. Yang terjadi di dalam adalah maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria. Selama mereka mengepung mereka itu Raja Aram. Sehingga sebuah kepala keledai berharga berapa? 80 shikal perak dan 1/4 kep tahi merpati, kotoran merpati itu 5 shikal perak. Kalau kita membaca peristiwa ini bukan dongeng. Ini bukan cerita omong kosong. Ini sebuah kenyataan yang dicatat menjadi firman. Ini fakta. Jadi ini benar-benar terjadi. Apakah kita hari ini lebih buruk dari ini? Atau lebih baik? Kondisi sekarang. Walaupun sekarang susah. Banyak yang di PHK. Banyak pabrik tutup. Banyak pajak luar biasa nambah. Semua terjadi. Tapi apakah kondisi sekarang kita lebih baik atau lebih buruk kira-kira? Masih lebih baik ya? Masih lebih baik. Masih lebih baik. Kalau masih lebih baik, semua merasa sama atau tidak? Mungkin akan merasa sama bahwa kita masih lebih baik. Karena kalau kita ngikutin cerita berikutnya, yang terjadi adalah anak dibunuh untuk dimasak gantian. Ini kalau baca kalimat ini seterusnya firman ini ceritanya adalah anak siapa dulu yang dijadikan menu hari ini, hari esok siapa lagi, itu sampai ke level itu. Kita kan nggak sampai seperti itu kan, bahkan beras di rumah pun masih ada, ya kan, minyak goreng 1 liter masih ada, berarti kita nggak lebih susah sebetulnya. Selanjutnya adalah, setelah di dalam kota itu dikurung, ada 4 orang yang sakit kusta, ada di depan pintu gerbang. Jadi di depan pintu gerbang, jadi di tempat yang perbatasan antara kota yang dikepung dengan Raja Aram yang di luar. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. No choice. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram, tampaklah tidak ada orang di sana. Tidak ada orang. Nah, ketika orang
yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikan diri. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan. Apa inti daripada firman ini? Kita butuh komunitas. Orang sakit pun bisa mengubah sejarah, ya kan? Orang kusta itu kan orang yang ditolak sama komunitas bangsa Israel kan. Kalau orang kusta dianggap orang yang harus dinajiskan begitu. Ingat, 4 orang kusta tadi, orang yang dianggap orang nggak ada artinya. Tapi kalau dia berkomunitas itu beriman, mengubah sejarahnya bangsa Israel loh. Jadi kita ketika dalam under pressure, kita jangan lepas dari komunitas. Setidak-tidaknya dengan Pastor John minta tolongan begitu. Pastor John, kita ngomong-ngomong apa aja lah. Kadang-kadang orang kalau lagi susah kan ngomongnya bisa panjang banget ya. Ketika orang dalam bahagia ngomongnya sedikit. Karena percaya diri. Orang kalau susah harus dikeluarkan. Karena kalau nggak stres kan begitu. Kira-kira orang kalau susah itu stresnya lebih banyak, maka harus dilepas. Nah, butuh teman-teman komunitas yang mendengarkan, bukan menjawab. Dengar aja mereka sudah sembuh, ya kan? Maka komunitas itu penting sekali di dalam kehidupan iman kekristenan. Menurut saya begitu. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu. Kalau saya begitu sih. Tapi menurut saya, ya memang kita butuh komunitas. Nah, maka kita tanya, apakah kondisi saat ini tuh kita ada di state pertama yang orang dalam kesulitan besar, atau state kedua, orang yang memenangkan pembuat sejarah, bahwa ternyata di situ makanan berlimpah-limpah. Hanya gara-gara ada 4 kusta yang ngomong-ngomong kecil, daripada kita di sini mati nggak ngapa-ngapain, kenapa kita nggak coba keluar lihat di sana? Kalaupun mereka tahu kita, ya nggak apa-apa lah kita mati, wong di sini juga mati. Coba aja, siapa tahu di sana, siapa tahu bisa lebih baik. Tapi kalaupun dah ya mati tidak apa-apa, orang tetap harus mati kan begitu. Itu kan kalimat komunitas yang bagus ya. Itu sebuah jawaban daripada sebuah peristiwa yang harus ada tindakan. Nah, kalau kita kembali ke cerita ini tadi, orang kusta datang lalu dapat rayahan makanan. Itu saya mirip dengan peristiwa saya, kira-kira begini. Kan yang namanya kerusuhan 98, siapa yang mengalami? Banyak mengalami atau melihat mata? Ada yang melihat mata? Ada yang melihat mata, menemukan langsung kerusuhan seperti apa? Ya. Saya juga sama, saya melihat langsung betapa ngerinya kerusuhan, tapi saya di Solo. Saya di Solo, tanggal 14, tanggal 13 Mei itu di Jakarta. Solonya 14. Nah, 12 saya bikin retreat dengan teman-teman di El Betel, di Karanganyar Tawangmangu. Berangkatnya Sabtu, pulangnya Senin, 2 hari kemudian kerusuhan. Nah, waktu hari Sabtu kita berangkat, kita ini kelompok kecil sebetulnya, kita kelompok pengurus itu kira-kira 15 lah, 15-20 orang. Pengurus itu nunjuk saya untuk jadi ketua kaum muda untuk kegiatan retreat itu. Padahal itu kan Mei 1998. Krisisnya di 97. Berarti sudah banyak orang yang tidak punya duit, termasuk saya nggak punya duit karena saya sudah di PHK kan. Saya di PHK kan 1 Agustus 97. Jadi ketua Mei 98. Nggak ada kegiatan, nggak ada duit juga. Tapi yang aneh, kita memberanikan diri dengan teman-teman yang kira-kira 15, bagaimana kalau retreat kali ini kita undang gereja-gereja kecil yang ada di jaringan kita. Maksudnya jaringan gereja yang punya pos PI. Maka saya datang karena saya nganggur kan. Saya kan enggak ada pekerjaan, jadi saya bisa keliling semua. Saya dengan teman datangi satu-satu kaum muda gereja PSPI ini, saya datang semua. Saya ajak semua, datang berapa, 10, 12, berapa, saya ajak kira-kira total kira-kira 500-600 orang. Setelah itu masalah muncul, duitnya dari mana? Kan kita ngajak itu kan tidak dengan Bapak bayar sekian, enggak. Kasih persembahan sebisanya. Waktu itu terserahlah kamu kasih, tapi yang penting jangan karena uang enggak ikut. Wah, ini bahasa saya selalu begitu. Dengan kampung pun sama. Di kampung pun sama, jangan tidak ikut acara hanya gara-gara tidak ada uang.
Itu kebiasaan saya. Jadi uang bukan membuat kita putus hubungan, tidak boleh. Nah ketika itu kita juga bingung bagaimana kita sudah daftar kira-kira ada 500, sementara kita nggak ada duit. Itu angel banget ya. Dan saya juga nggak ada duit. Ada tapi habis. Kita sumbangan semua. Akhirnya hari kira-kira 1 bulan sebelum berjalan, saya kan dekat dengan gembala, gembala kaum muda, jadi pembimbing. Akhirnya ya sudah saya umumkan bahwa kondisi keuangannya seperti ini. Lalu tiba-tiba banyak, pertama dimulai dari pembimbing. Gelang diberikan semua. Saya kan juga kaget tuh. Ada yang kasih jam, wah semua dilepas semua. Wah saya kan bingung melihat situasi ini. Tapi dia ngomong nggak apa-apa, yes kita ikhlas. Akhirnya tercukupilah kegiatan pada saat itu. Tapi saya juga bingung, wah kok seperti ini jadinya, membebani banyak orang. Tapi itu kan mereka bertindak karena iman. Kita semua bertindak karena iman, semua nggak punya duit dan sebagian juga ada PHK, termasuk saya di PHK. Dan kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Nah setelah berjalan dengan baik, kita kembali Senin, berangkat Sabtu kembali Senin karena Senin libur. Senin libur, lalu saya Rabu saya kerja ke Solo. Dan di situ ada kerusuhan. Kerusuhannya di Kemis karena Rabu itu tanggal 13 kerusuhannya di Jakarta saya tahu karena kan di RCTI muncul terus. Saya di Solo dan saya lihat kerusuhan. Aduh. Saya dari Solo juga pulang ke Semarang nggak bisa karena nggak ada bis. Nggak ada apa-apa. Nah, pelanggan ini yang datangnya juga bingung, Pak. Bapak ini kan jadi target. Kenapa Bapak masih berani keliling? Ya, saya ngomong, Pak, saya itu kalau boleh milih ya saya maunya di rumah loh, Pak. Saya itu nggak bisa milih. Wong saya itu ya nggak punya apa-apa. Saya harus kerja dan saya berpikir pada waktu itu, kenapa saya berani keliling? Saya berani keliling karena orang-orang kaya pergi semua. Pedagang-pedagang toko tutup semua. Yang ada di tempat itu hanya satu orang namanya Ong Budiono. Jadi saya itu menikmati seperti peristiwa si 4 orang kusta yang tinggal ambil. Saya juga ambil aja. Jadi 98 itu adalah masa kelam Indonesia. Tapi buat saya masa kemenangan. Karena saya nggak ada pilihan. Seperti kusta tadi, kalau saya di sini mati, kenapa saya nggak coba? Kan dia juga mati. Kalau ketahuan, kalau enggak kan dapat banyak. Itu pikiran saya juga. Tapi ketika saya jodohkan dengan ini kok sama ya kan, maka saya buka firman ini. Saya cari-cari, kok ini mirip sekali dengan peristiwa hidup saya di 98. Saya dapat order sangat banyak di 98 Mei itu. Walaupun semua orang mengatakan kamu gila loh, kamu tuh kelompok yang sedang ditarget mereka. Dan semua orang itu pergi semua sembunyi, ada ke Singapura, kemana. Kamu kok malah keliling di tempat-tempat yang seperti ini. Saya ngomong, Pak, saya tuh nggak ada pilihan. Kalau saya boleh pilih, saya juga akan pilih di rumah. Itu 98, karena saya nggak punya apa-apa. Tapi kalau hari ini terjadi yang sama, mungkin kalimat saya bukan saya nggak bisa milih, Pak. Saya tetap akan sembunyi mungkin ya. Karena sudah punya banyak. Jadi kita harus pahami, ketika kita dalam situasi yang sulit, jangan memanjakan diri. Ketika kita dalam situasi yang crowded, jangan memanjakan diri. Saya ingat satu pepatah Cina yang bagus dan itu menjadi jimat yang lain. Kalau ini kan jimat-jimat dari firman Tuhan. Budaya Cina mengatakan, kalau kamu keras terhadap dirimu sendiri, maka dunia itu akan lunak terhadap kamu. Tapi kalau kamu lunak terhadap dirimu, maka dunia itu akan menjadi keras buat kamu. Tahu maksudnya? Kalau kita manja dengan AC, harus dingin. Ketika AC ini mati, kita pasti akan teriak-teriak, Pak John, Pastor John, gimana nih sumuk panas nih gimana? Wah lampu mati, wah nggak nyaman. Berhenti, nggak ada ibadah di bawah kan? Tapi coba kita lihat, lampu mati, nggak pusing. Kita keras terhadap diri kita sendiri. Maka dunia mau sekeras apapun menghantam kita, nggak ngefek. Tadi ketemu sama Nia Baricat, cita-cita saya sudah tahu kalau Uzbek
Azerbaijan dan sebagainya tuh gelombang anginnya tuh turbulen luar biasa. Pertama dia ngomong tidur, itu saya nggak bisa cerita. Lalu ekor katanya mengatakan, saya juga merasakan gejolaknya. Lah itulah yang terjadi. Memang kalau mau ke sana itu yang perlu dipikir, turbulennya tingkat tinggi. Karena saya juga tahu teman-teman kan banyak cerita. Maka saya belum berani ke sana sebetulnya. Maka saya hebat. Ini anaknya Pak Richard, hebat sudah berani ke sana sendiri. Karena yang ditakutkan adalah efek gelombang turbulennya itu. Nah, jadi kalau kita terlalu sayang dengan diri, maka dunia itu menjadi keras. Kita mau kena matahari, kena matahari. Kita mau naik sepeda motor, sepeda motor ada apa-apa. Mau naik bis kota, mikir begini. Jadi susah hidup ini gitu loh. Saya nggak pernah pusing. Saya tidak pernah terpengaruh keadaan hari ini. Saya ada uang, tidak ada uang, sama. Saya selera roti tetap bolang-baling. Coba saya dikasih roti tar, saya nggak tergoda. Saya dikasih bolang-baling, saya mau makan pasti. Jadi kalau Bapak Ibu kasih saya oleh-oleh bolang-baling, saya pasti makan. Tapi kalau kasih roti yang enak, saya nggak terganggu. Bapak Ibu kasih saya tiket pesawat, saya nggak terganggu. Tapi kalau tiket kereta, ayo kita berangkat sama-sama. Ayo kita sama-sama berangkat ke Jakarta naik kereta. Saya nggak bisa naik pesawat, nggak suka. Tapi kalau ke luar negeri, pesawat. Tapi kalau radius pendek-pendek, saya nggak mau pesawat. Saya ingin menikmati suasana masa susah saya. Naik kereta dulu. Kereta dulu, itu tuh kalau Semarang Jakarta, itu tidurnya tuh belesek di bawah kolong. Pakai kertas koran. Saya mesti belesek dulu. Dari pertama sampai terakhir, walaupun banyak kecoa, banyak macam-macam lah, banyak binatang, ya sudahlah kita abaikan yang itu. Kan kita fokus kepada tujuan. Kita mengabaikan proses. Kalau proses kita suka riwilin, tujuan nggak akan pernah sampai. Makanya kenapa istri saya paling bingung, kemana-mana maunya kereta. Padahal sudah di bandara pulang ke Semarang tinggal naik kereta, naik pesawat. Dan secara uang pun juga ada, tapi enggak. Saya tak naik kereta aja, kamu naik pesawat silakan. Saya nyaman dengan kereta karena saya suka suasana masa kecil. Suasana masa kecil saya adalah bagaimana berjuang Semarang Jakarta itu 8 jam di bawah kolong. Di bawah kolong. Ya itu saya nikmati, hari ini sudah nggak bisa. Tapi suasana keretanya saya menikmati. Jadi kemana-mana, mau Surabaya, kemana-mana saya selalu tiketnya kereta. Kalau ada kereta yang ekonomi, saya juga nggak pusing, bisa juga. Bang saya kalau Semarang Purwokerto 4,5 jam kereta ekonomi, ya nggak apa-apa. Semarang Surabaya 4 jam ekonomi, ya nggak apa-apa. Kursinya kursi rotan itu loh, kaku, ya nggak apa-apa. Jadi artinya kita harus keras terhadap diri sendiri, supaya dunia ini nggak mengganggu kita. Kalau kita lembek, apa-apa mau yang bagus-bagus, rasa-rasanya gereja tempat ini nggak memenuhi syarat buat kita beribadah loh. Tempatnya sedikit, cuma 50 ya kan, ruangannya kecil, nggak ada sesuatu yang penting yang kita boleh datang kan begitu. Tapi kalau kita tahu bahwa yang kecil ini lebih baik, wah kita lebih senang di tempat kecil. Dari depan sampai belakang saya kenal semua. Nah, coba datang di gereja besar, bisa satu pelajur aja belum tentu kenal. Kan tadi kita ngomong, kalau kita dalam tekanan besar, yang terbaik adalah ngomong. Banyak cerita. Kalau banyak cerita ada yang dengerin, masalahnya berkurang. Makanya kalau di tempat ini, kalau Bapak Ibu banyak masalah, cerita aja. Cerita aja, nggak apa-apa. Nanti akan menyelesaikan separuh kehidupan kita masalah. Yang separuh lainnya, ya Tuhan, kan begitu. Kan Tuhan sudah mengatakan, datanglah kepadaku. Kan itu kalimat yang penting yang Bapak Ibu harus ingat baik-baik menjadi jimat. Datanglah kepadaku kamu yang lemah, letih susu, dan bebanmu itu berat atau kayak apa. Datanglah kepada aku. Aku memberi kamu kelegaan, bukan kemenangan. Yang orang numpang mobil pickup tadi kan bukan diberi kemenangan, diberi kelegaan, lego. Pikulannya abot. Bukan tiba-tiba manusia tukang pikul menjadi juragan kan tidak. Itu kan tidak menggambarkan itu. Memberi kelegaan. Kalau kita diberi kelegaan, kira-kira lari kita akan lebih baik loh. Coba kita sama-sama ya lari, yang satu pikirannya berat, yang satu enteng. Atau cepat yang enteng. Boleh dipraktekkan.
Sama juga kenapa laboratorium ini sama ini itu kan selalu diuji coba. Kalau yang si ini dikasih ini kasih ini, hasilnya seperti apa? Nah sekarang kita bisa uji. Kita 2 orang, yang satu beban masalah berat nggak usah diselesaikan, nggak usah dikasih firman tadi. Maksudnya Matius 11 jangan disampaikan. Yang satu Matius 11-nya disampaikan, kamu tuh nggak usah takut, datang kepada aku. Yang satu nggak tahu apa-apa. Ini bebannya berat, lari tuh harus megawkan, kalah ya nggak apa-apa. Yang ini nggak mau kalah. Karena apa? Sudah merasa jadi pemenang. Sudah dilegakan. Kan kira-kira begitu. Maka yang mengerti Matius 11 tadi, akan berlari lebih kencang. Kalau berlari lebih kencang artinya kesuksesan itu tinggal satu tahap di tangan kita. Nah, ini adalah sharing yang terakhir bahwa di mana sih perbedaannya ketika kita sama-sama dalam tekanan yang besar, yang satu bisa melewati dengan baik, yang satu tidak dengan baik. Yang satu benjol-benjol, yang satu utuh. Yang satu kakinya jadi kaki monyet, yang satu kaki tetap kaki manusia, kan ada begitu kan. Kita ini dari kepala sampai kaki, tangan manusia semua. Tapi jangan pikir loh, jangan pernah berpikir bahwa kita akan hidup dengan kepala kaki, belum tentu. Kadang-kadang tangan kita monyet, suka ambil sana ambil sini dalam pressure. Kalau nggak dalam pressure ya semua baik-baik saja. Mungkin mulutnya pun juga bukan mulut yang benar kan gitu, ngerowengkan sana kemari, gosip sana sini, karena apa? Dalam tekanan. Makanya komunitas penting supaya jangan gosipin, tapi ngomong aja. Nanti Pastor John akan dengerin aja. Sak janjane ya pusing dengerin orang-orang begini, tapi nggak apa-apa karena itu kan salah satu solusi untuk menyelesaikan orang dalam under pressure. Nah, benang merah daripada sebuah peristiwa pressure yang besar adalah siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Tahu arti memiutangi? Mas Guntur, saya pinjemin 1 juta. Siapa yang memiutangi? Saya memiutangi Mas Guntur. Berarti Mas Guntur berutang kepada saya. Itu namanya saya memiutangi Mas Guntur. Lah dan Mas Guntur itu Tuhan. Lah piye coba? Kok bisa Tuhan diutangin? Kok bisa? Nah, kita coba nanti lihat lagi. Orang yang memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Berarti Mas Guntur akan membalas ke saya. Itu dalam skala besar, skala Tuhan. Sekarang kita bicara dalam skala manusia. Skala manusia. Skala manusia itu di antara kita. Saya punya teman orang Solo. Saya juga habis kecelakaan. Saya minum obat apa-apa tidak pernah sembuh. Lukanya terus. Orang berpikir, wah kamu kena diabetes ya. Wah kita makin stres ya. Wah kok tidak sembuh-sembuh, masih diabetes. Tapi suatu ketika saya membaca-baca artikel, ada orang kasih tahu, saya perhatikan, oh bagus. Saya beli, saya minum, oh kok sembuh. Luka saya kering, bagus. Nah setelah sembuh, saya percaya diri dengan suplemen tadi. Saya percaya diri karena saya sudah menjalani. Karena saya sudah menjalani berarti saya tahu kualitas daripada cairan ini. Lalu saya dengar ada teman sedang mengalami kena diabetes, sudah mau diamputasi. Saya dengar, saya datang ke Solo. Begitu saya dengar, oke, saya tak ke Solo. Saya ke Solo, saya datangin orang itu, Pak. Setelah ngomong panjang lebar, kan saya bukan dokter. Saya juga tidak sedang jualan produk suplemen itu. Saya nggak sedang jualan. Jadi saya sedang tidak cari member. Kalau jualan suplemen kan kadang-kadang member get member. Saya nggak begitu. Niat saya bukan jadi member. Mencari member bukan. Saya datang, kalimat saya itu ternyata mirip dengan si Kusta tadi. Nek kita di sini tidak ngapa-ngapain mati, kenapa nggak coba di sana? Kalaupun ketahuan disiksa ya mati. Ternyata kalimat saya juga sama, Pak. Daripada Bapak tunggu amputasi operasinya itu kira-kira 1 bulan lagi, karena untuk diamputasi kakinya itu butuh 1 bulan persiapan. Persiapan apa saya nggak tahu, tapi dia ngomong belum boleh diamputasi, sudah di dokter, dan dokter mengatakan tunggu 1 bulan ya Pak, nanti diamputasi. Pak, daripada Bapak tunggu 1 bulan diamputasi, saya juga belum tahu apakah obat suplemen ini bisa menolong Bapak atau enggak, saya juga nggak tahu.
Tapi kalau Bapak enggak, kan 1 bulan harus diamputasi. Bapak sudah sekian caranya menggunakan suplemen apapun, enggak sembuh. Dan harus diamputasi. Dokter katakan harus diamputasi 30 hari kemudian. Pak, kenapa enggak coba saya sembuh dengan cairan ini? Saya kasih. Tadi saya bayar. Jangan, enggak usah bayar. Wong niat saya itu menolong. Enggak Pak, saya mau bayar tapi ngomong enggak usah. Enggak usah, saya kasih 6 botol. Ya harganya sih cukup mahal sebetulnya. Tapi kan saya enggak berniat jualan. Saya enggak juga get member to member juga enggak. Saya cuma prihatin ada teman yang mau diamputasi. Saya kirim 6 botol. Dah. Botol kedua, dia sudah WA saya. Wah Pak Ong, bagus loh. Apa suplemennya kamu kasih? Kenapa bagus? Luka saya itu sudah keluar jaringan laba-laba putih. Nah, suster itu juga bingung loh. Bapak ini kan sudah mau diamputasi, sudah nggak ada solusi. Kenapa kok luka yang mau diamputasi keluar jaringan putih? Lalu selesai obat itu, dia mengatakan saya sembuh Pak. Ya sembuh, tapi kan saya nggak ke Solo. Dia cuma ngomong aja lewat telepon, lewat WA. Dia ngomong terima kasih Pak, sekarang aku tak beli sendiri cairan ini. Oh ya silahkan. Setelah 6 botol, dia beli sendiri. 1 botol kecil sih, 500.000, 600.000. 1 botol Insto, itu 600.000. Jadi kira-kira kalau 6, 2,5 juta ya. Tapi kan saya nggak lihat harga, nggak lihat semua. Saya cuma mau coba, siapa tahu bisa lebih baik. Ternyata si kusta ini sama dengan saya. Pak, daripada Bapak tunggu 30 hari nggak ada apa-apa, mending coba ini aja, siapa tahu lebih baik, siapa tahu. Ternyata betul lebih baik dan tidak jadi diamputasi. Tidak jadi diamputasi, lalu ketika mertua saya meninggal, dia dari Solo datang. Apa dia datang? Mau besuk, mau mesong? Iya, mungkin mesong, tapi dia di waktu yang sama, dia cuman Pak Ong, saya datang ke sini mau nunjukin kaki saya, sudah sembuh. Jadi dia menunjukkan ke saya bahwa kaki saya sudah nggak jadi diamputasi. Itu di peristiwa mertua saya meninggal. Dia datang dari Solo. Saya kan sudah nggak datang lagi. Ketika saya kasih 6 botol, saya sudah nggak komunikasi lagi, sudah nggak datang. Nah cerita itu kan membuat sebuah kebahagiaan buat dia. Dan saya juga lebih bahagia tentunya ya. Saya bisa menyelamatkan kaki teman dan sembuh. Jadi saya lebih bahagia sebetulnya. 2,5 juta bisa bikin bahagia orang, pasti laku. Dijual laku loh kalau ada yang mau ya kan. Kan sekarang banyak orang susah bahagia ya kan. Dengan 2,5 juta bisa membuat kita bahagia. Dan bisa bermanfaat juga buat orang lain. Wah bahagianya double kan. Sebetulnya bahagia jadi nggak terlalu mahal dan mudah didapat sebetulnya. Ada di antara kita kalau mau. Lalu ada juga teman, saya lupa namanya, ya jadi sekitar inilah, bahwa kalimat 4 orang kusta ini sangat bagus banget buat saya. Kejadian hidup saya kok banyak mirip-mirip dengan peristiwa itu. Setelah itu saya bisa ambil order banyak sekali. Jadi talenta raya yang saya bentuk modalnya berasal daripada 14 Mei 98. Itu modal dasar saya. Saya kan tidak punya apa-apa, tapi saya dapat uang banyak dari peristiwa itu. Saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, setelah itu memang nggak ada uang lagi. Tapi itu modal saya untuk bekerja dari 14 Mei 98. Karena setiap kali saya datang, saya ngomong, Pak, Bapak kok berani ya? Saya nggak ada pilihan hidup Pak, kalau ada ya saya akan di rumah. Kalimat ini membuat dia terharu sehingga kasih order. Jadi kadang-kadang itu pelanggan itu memberi order kadang-kadang karena butuh, kadang-kadang karena belas kasihan. Saya nggak ada masalah di belas kasihan ini, memang nggak punya apa-apa. Hari ini mungkin di belas kasihani, ya saya mesti membalas lebih baik. Artinya kalimatnya adalah uang manusia aja itu tidak mau berhutang budi. Apalagi Tuhan. Manusia itu loh, yang kita kasih perbuatan baik, gak akan pernah lupa dengan kita. Apalagi Tuhan yang maha segala-galanya.
Itu kan pertanyaan yang susah kita jawab bersama. Bagaimana cara meminjutangi Tuhan? Itu kan hari ini kita bertanya kan. Sudah ada yang bisa jawab belum Bapak Ibu? Caranya piye yang ngutangi Ong Budiono? Mesti saya tolak. Saya nggak butuh. Mau minjemin mobil? Enggak Pak, saya sudah ada mobil. Minjemin sepeda motor? Enggak Pak, saya sudah ada. Minjemin uang? Enggak Pak, saya cukup dengan yang saya punya sekarang. Ini manusia aja bisa nolak. Sekarang pertanyaan, Tuhan apa ya enggak nolak kalau mau piutangi apa? Tahu caranya jawab? Sebetulnya juga gampang juga. Supaya kita belajar lagi. Manusia saja tidak mau berutang budi. Nah, Matius 25 ayat 40 inilah. Ceritanya sudah tahu ya. Ini kan ada cerita panjang di awal, tapi saya nggak mau sampaikan karena saya mau di kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, raja itu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk akunya siapa? Tuhan. Jadi nggak susah untuk meminjutangi Tuhan sebetulnya ya. Kalau tahu. Kalau nggak tahu ya bingung. Ke bank duitnya Tuhan lebih banyak. Mau ngasih persembahan rasanya Tuhan nggak butuh duit kita sebetulnya. Apalagi tidak dengan ikhlas. Dengan ikhlas saja kadang-kadang kita bingung. Tuhan itu duitnya lebih banyak. Mungkin malah dipakai gereja. Kan begitu. Wah nanti dipakai pendeta. Pikiran kita jadi jauh daripada tujuan awal bahwa kita mau meminjutangi Tuhan. Nggak ada cara. Uang itu ternyata sarana yang nggak cukup untuk meminjutangi Tuhan ternyata. Cara yang terbaik adalah berbelas kasihan kepada saudaraku. Saudaranya Yesus itu mengatakan, orang yang paling hina inilah kamu tuh sudah melakukan buat aku. Susah nggak? Nggak ada susahnya sebetulnya. Tapi menjadi susah kalau kita manusia blocking. Orang yang hidupnya tidak mau lepas daripada blockingnya. Kalau kita buka, banyak orang susah di sekitar kita. Banyak banget. Kalau kita lihat kadang-kadang ya kita sedih. Orang habis di PHK, datang terlalu banyak orang susah hari ini. Kalau kita hari ini ngomong susah, kita mesti belajar lagi. Berapa sih harga hidup kita? Kan gitu. Tahu nggak Bapak Ibu, berapa sih harga hidup kita sekarang ini? Harga diri kita tahu? Lebih daripada 1 triliun mungkin ya. Kalau mata lepas berapa? Mata kedua berapa? Ginjal berapa? Liver berapa? Tangan, jari kan begitu. Bahkan kadang-kadang kita ditukari 1 triliun untuk mati, ada yang mau? Agak mikir loh. Kalau orang normal agak mikir loh. Pak, kamu tak kasih 1 triliun Pak. Lalu Bapak mati ya, nyawa buat saya untuk hidup yang kedua kali. Kelihatannya juga agak mau. Ya kan? Lalu kalau hidup kita itu mahal, kenapa kita jadikan murah? Betul enggak? Di mana murahnya? Kena gosip sedikit sudah lupa Tuhan atau lupa komunitas lah. Kita kena hutang piutang yang jumlahnya cuma 1 juta, 2 juta sudah gergeli hati. Ya, maaf kata, ini kalimat yang nggak penting, tapi kalau hanya gara-gara uang yang di luar 1 triliun kita sudah putus harapan, itu aneh. Gara-gara 1 juta kita putus harapan, aneh. Atau sebaliknya, saya mencuri 40 juta demi harga diri saya. Masa harga saya senilai 40 juta? Ketika kita menipu orang 1 miliar, maka harga kita adalah senilai yang kita curi. Kan begitu. Kalau kita curi 50 juta, ya itulah harga kita yang kita punya milik itu 50 juta. Apakah seperti itu? Beban boleh ada. Pressure boleh ada, tetap dilarang berbuat yang bukan haknya diambil, begitu. Karena kita mahal, kita masih harganya 1 triliun ya kan. Kalau normal nggak mau ditukarin. Saya aja sudah ngomong berkali-kali kalau saya lagi di kampung, kalau saya ditukari 1 triliun, saya mending tidak mau dipenjara. Saya enak hidup bebas. Di penjara itu, aduh Pak, sudah ayam hutan yang perkasa di hutan aja. Begitu dimasukkan kurungan 7 hari, jawabannya 1, mati. Coba cari ayam hutan, masukkan kurungan emas, tetap dia mati. Manusia kita bebas, tiba-tiba masuk,
Waduh, mati segala-galanya. Mati masa depannya, mati harapannya, semuanya mati. Saya lebih suka hidup bebas daripada 1 triliun. Karena kan di dalam penjara siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Apalagi ketika kita mau masuk, saya diproses. Waduh, ada teroris. Wah, sudah anti. Ini mungkin nggak usah direkam. Anti Cina, anti Kristen. Waduh, saya triple di dalam penjara itu, triple. Sudah miskin, Tionghoa, Nasrani. Waduh, saya nggak bisa tidur. Dan memang 10 hari saya nggak tidur. 10 hari saya tidak tidur, tidak makan. Saya cuma makan tuh 1 sendok kalau istri datang besuk. 1 sendok, itu pun nggak sampai ke perut. Di tenggorokan sudah mau lepas, nggak bisa makan. Tapi saya diperhadapkan situasi yang maha buruk. Kalau cuma pressure, itu nggak ada masalah. Maha pressure, aduh. Dan hari ketiga dia datang, saya mau cari Ong Budiono. Saya kan dengar, waduh, ada apa ya? Saya salahnya apa? Saya dicari. Memang di dalam peristiwa itu yang Nasrani, Tionghoa cuma saya. Waduh, ada apa? Tahu, kalimat pertama ketika dibukakan selnya itu hadapan 1 lawan 1. Yang lain pergi, kita berhadapan 1 lawan 1. Tahu apa yang disampaikan? Yang pertama kali dia sampaikan, Bapak Ibu kepingin tahu? Kepingin tahu? Apakah kamu seorang Nasrani? Oh, kamu Kristen toh? Waduh, kalau sekarang saya tanya Parisa Kristen? Bangga, iya saya Kristen, malah saya hamba Tuhan. Ya kan? Bangga. Pak Philip Kristen? Oh saya hamba Tuhan malahan. Bangga. Nah, coba dalam suasana yang begitu menekan, lalu pertanyaan itu datang. Waduh, dijawabnya susah. Saya berpikir 2 menit. Saya menundukkan kepala, saya pikir-pikir cukup panjang. Mikirnya itu bukan mikir jawab, mikirnya itu keluar sekolah minggu. Kalau kamu nanti masa antikris, kalau kamu mengaku Yesus, kamu akan dipenggal kepala. Tapi kalau kamu menolak, kamu akan diselamatkan. Pikirannya cuma itu. Waduh. Jadi saya sampaikan ke guru sekolah minggu, jangan ngajari itu. Kasihan kalau pas ketemu bilangan itu kan. Saya kan ada di bilangan itu. Wah, saya 2 menit berpikir, karena ajarannya masuk. Ajaran sekolah minggu itu masuk, di peristiwanya sama. Kalau kamu ngomong Kristen, aduh aku bakal mati. Tapi kalau saya tidak nyebut Kristen, kok enggak sampai hati. Aku nih ya Kristen ya. Tapi 2 menit, saya nggak bisa langsung refleks jawab. Susah, karena pikirannya itu bukan iya dan tidak. Pikirannya adalah lembar cerita sekolah minggu. Kalau kamu masa antikris datang, nanti kamu ditangkap. Kalau kamu ngomong kamu murid Yesus, kamu dipisahkan langsung dibantai. Kalau kamu ngomong tidak, kamu akan diselamatkan. Susah sekali. Tapi akhirnya saya pikir-pikir, saya juga nggak berdoa sebetulnya, tapi saya ngomong aja. Karena saya ngomongnya dalam basis nekat. Ya sudahlah, seperti 4 kusta tadi. Kalau sekarang mati, besok mati, kenapa? Kan gitu. Jadi 4 kusta ini penting buat saya hari ini. Saya sembari ngomong ini, merimain kehidupan saya juga. Akhirnya saya ngomong, ya sudahlah, kalau saya harus mati sekarang dan besok, ya sudahlah, saya harus mati sekarang, saya seorang Nasrani. Dia terkejut, karena mungkin tidak pernah orang yang berani ngomong di depan dia begitu. Saya tahu begitu saya nunduk, saya lihat, wah dia terkejut. Tapi kan saya sudah nggak ambil pusing, saya sudah dalam kondisi nekat untuk mati kan begitu. Sudah nggak ada pilihan. Kalau saya boleh milih, saya juga mau di rumah kan, saya nggak ada pilihan, ya sudahlah. Akhirnya 1 jam pertama kaku, 3 jam berikut, jadi 4 jam, kira-kira 3-4 jam di dalam itu ngomong-ngomong. Jadi 1 jam itu kaku, 3 jam berikutnya baik. Karena dia pikir ini manusia aneh ya kan, ini orang nekat ya. Ternyata kenekatan saya itu ada di firman Tuhan juga, ternyata saya juga baru tahu. Jadi pas kehidupan saya itu ya kan, saya ternyata begitu 4 kusta tadi ya kan, mati di sini, mati di sana sama. Ngomong soal aku murid Yesus, ada ternyata. Mungkin ada di firman, mungkin ada yang ingat mungkin ya. Saya coba cari dulu. Ada di Matius ya. Matius 10.
Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, ya, ini yang ngomong Yesus kan, ini kan Injil. Aku juga akan mengakui di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jadi saya beruntung ya. Jadi dengan kenekatan saya menghasilkan kebaikan. Kebaikannya apa? Perusahaan saya bisa agak lama usianya. Saya bisa ngelola perusahaan sampai 28 tahun. Padahal kalau enggak mungkin ya 15 tahun selesai. Karena perusahaan itu usianya 10-15 tahun. Kenapa 10-15? Karena perusahaan itu kalau ganti-ganti karyawan nggak bisa berkembang. Kalau perusahaan itu karyawannya lama, bangkrut. Karena keuntungan dengan bayar karyawannya lebih banyak bayar karyawan. Maka lifetime perusahaan kecil itu 15 tahun. Beda perusahaan multinasional, perusahaan besar itu mereka investor. Jadi uang lebih banyak daripada usaha. Kalau kita kan usaha lebih banyak daripada uang. Jadi harus pintar-pintar. Yang benar gimana? Ya tadi, mengakui Yesus di hadapan manusia. Supaya apa? Supaya kita diakui, ditolong kan gitu. Ini kan ceritanya saya banyak ditolong. Jadi glory to glory, dari pertolongan satu kepada pertolongan yang berikutnya. Makanya kemarin 1 Agustus kita ngadakan acara, mungkin Pastor John dan kawan-kawan nggak bisa datang karena pas ada di Bali. Nah, Pak Pramono lah yang khotbah, dia menyampaikan, sekalipun tsunami dari luar, tsunami dari dalam, tetap bersama Tuhan. Amin. Haleluya, saudara diberkati, amin. Mungkin hari ini memang benar kita sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi pergumulan, sedang menghadapi tekanan. Yang Tuhan mau itu adalah saya dan saudara tetap percaya bahwa di dalam Tuhan itu Tuhan berikan yang disebut indah pada waktunya. Amin, saudara. Ada lagu yang mengatakan itu ya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kata-katanya bagus sekali ya saudara ya. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu adalah untuk kebaikan kita sesungguhnya. Untuk kebaikan kita. Dan nanti kalau sudah tiba waktunya, Anda akan lihat itu indah pada waktunya. Saudara hanya akan bisa kagum sama Tuhan. Wow, ini toh Tuhan ternyata. Ini toh ternyata rancangan-Mu Tuhan. Ini toh ternyata rencana-Mu. Ya, itu sebabnya ayo waktu kita nyanyi lagu ini menjadi pernyataan kita juga ya. Saudara-saudara yang hari ini sedang menghadapi tekanan, yang sedang menghadapi pergumulan, sama-sama kita nyanyikan. Dan ini menjadi pernyataan kita. Tuhan, saya percaya apa yang terjadi dalam hidup saya akan lihat waktunya Tuhan akan terjadi dalam hidup saya. Dan selalu saya katakan kalau waktunya Tuhan itu indah bagi saya dan saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah.
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. bagi saudara yang hari ini benar-benar sedang menghadapi tekanan, firman Tuhan hari ini menolong kita, saudara, untuk kita belajar tetap percaya bahwa semua itu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, waktu yang terbaik. Siapapun saudara hari ini, mungkin ketika engkau menyanyi lagu ini, engkau memikirkan hidupmu masing-masing. Benar Tuhan, aku ini lagi menghadapi masalah, lagi menghadapi tekanan. Entah itu masalah finansial, entah itu masalah keluargamu, entah itu masalah dalam kehidupanmu yang lainnya, pekerjaan atau apapun. Mungkin ada di antara saudara yang sedang berpikir, sedang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan ya, aku ini ngalami ini Tuhan. Tapi biarlah saudara-saudara, Anda pulang dari tempat ini dengan berkat dari Tuhan yang membuat saudara kuat, ya, membuat saudara tetap mengambil keputusan, tidak hanya diam, tidak hanya menunggu, tetapi bertindak sesuatu, saudara. Seperti orang-orang kusta tadi, ya, melakukan sesuatu. Dan saya percaya Tuhan pasti akan berikan hikmat, berikan arahan kepada kita kalau kita berserah kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan berikan, ini loh nak, ini loh caranya, ini loh, ya. Tuhan akan berikan kelegaan kepada saya dan saudara. Diawali dengan kelegaan. Saya percaya berikutnya adalah kemenangan demi kemenangan. Amin, 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 saudara. amin. Nyanyikan lagu ini dengan satu keyakinan penuh bahwa benar Tuhan, aku mau waktumu terjadi dalam hidup. Waktumu terjadi dalam hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu sekali lagi katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan, waktu Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi untuk setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. lewati cobaan, Lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan, kami percayai kebenaran ini Tuhan, bahwa Tuhan akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kami percaya bahwa waktu-Mu adalah waktu yang terbaik bagi kami Tuhan. Engkau tidak pernah terlalu cepat,
Engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu tepat pada waktumu ya Tuhan. Amin. Itu sebabnya berikan kepada setiap kami hati yang tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, tekanan, masalah, pergumulan atau apapun yang sedang kami alami Tuhan. Kami tahu itu justru akan membuat kami sebagai orang-orang percaya menjadi orang-orang percaya yang betul-betul lebih lagi Tuhan. Semakin kuat, kehidupan kami semakin indah, karakter kami semakin baik ya Tuhan. Amin. Semuanya, karena kami tahu Tuhan lebih dari semuanya. Tuhan ingin supaya hidup kami diubahkan ya Tuhan. Amin. Lebih dari sekedar masalah itu sendiri. Tuhan ingin supaya kami semua, hidup kami berubah menjadi orang-orang yang benar-benar semakin mengasihi Tuhan lebih lagi dari apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami mau supaya firman yang kami dengar hari ini itu menjadi firman yang hidup dalam hidup kami. Kami alami kelegaan ya Tuhan. Kami alami apa yang Tuhan katakan. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Amin. Itu terjadi untuk setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Budiono Ong yang sudah menyampaikan. Kiranya Tuhan terus nyata dalam kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Sehingga ada begitu banyak hal-hal yang baru yang akan Tuhan nyatakan. Kesaksian demi kesaksian yang menjadi berkat buat kami semua ya Tuhan. Itu terjadi bagi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Angkat tanganmu, bentuk engkau berserah dan percaya bahwa berkat itu akan dinyatakan kepada kita semua. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakan tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang sungguh-sungguh percaya bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Kami akan apimu bernyanyi, oh 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 oh, tercurah kuasamu, nyalakan apimu bernyanyi, oh 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 oh, keajaiban terjadi. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.